Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahman Bapak Ibu. Terasa tidak terasa setahun lalu ya. Lagi di Ramadan. Meskipun memang ingin sekali mungkin membersamai Bapak Ibu sekalian di Masjid Prima, tapi qadarullah karena kadang-kala faktor kesehatan dan juga faktor waktu ya yang belum memungkinkan, dan ini 2 hari ini saya membatalkan juga beberapa kajian, namun saya hadir di kajian ibu-ibu ya Bapak sekalian, karena mengingat sudah setahun tidak kesini gitu. Jadi menghargai juga yang telah menjadwalkan, meski memang agak drop ya Bapak Ibu, sejak akhir bulan Sya'ban itu kegiatan cukup padat dan banyak di luar kota, sehingga mungkin berpengaruh pada kesehatan. Baik, Bapak Ibu sekalian, hari ini tema kita apa? Membentuk generasi Al-Quran ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya memulai dengan menjelaskan satu hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita bahwa Al-Quran itu adalah pedoman, ya, adalah sumber hidayah, namun dia juga menjadi qanun, ya, atau menjadi regulasi yang diturunkan untuk umat manusia dan memang disiapkan, ya. Quran itu Allah siapkan untuk menjadi pedoman orang-orang yang beriman, dan orang-orang beriman ini ditakdirkan, Bapak Ibu sekalian, kita itu siap tidak siap ya, ditakdirkan sebagai umat yang terbaik. Ya, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi orang-orang beriman itu kata Nabi adalah umat yang terbaik. Ya, dilahirkan itu bukan semata-mata untuk muslim saja, bukan semata-mata untuk orang yang beriman saja, bukan semata-mata untuk orang yang bersyahadat saja. Bahkan orang yang tetap kafir, orang yang tetap tidak beriman, itu diberikan amanahnya kepada pundak orang-orang yang beriman. Karena Islam itu agama yang rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin, Bapak Ibu sekalian, yang pertama, dia tidak semata-mata untuk manusia saja. Jadi alamin itu kalau kita coba uraikan, dia mencakup yang pertama manusia. Yang kedua, dia mencakup jin juga. Jadi alamin itu juga masuk kategorinya jin. Yang ketiga, dia juga termasuk hewan. Jadi tidak semata-mata yang diberi akal, tapi yang tidak diberi akal seperti hewan juga itu masuk kategori alamin. Kemudian yang berikutnya juga termasuk tumbuh-tumbuhan dan lingkungan. Jadi tidak semata-mata yang diberi nyawa, bahkan yang tidak diberi nyawa ya, seperti alam, apakah itu tanah, batu, gunung, ya, kemudian lembah, sungai, laut. Ini kan makhluk yang tidak bernyawa, Bapak Ibu. Tapi mereka diberi idrok. Diberi apa? Idrok. Apa itu idrok? Idrok ini alif, dal, ro, alif, kaf. Idrok. Idrok itu adalah naluri untuk merasa. Jadi makhluk yang tidak bernyawa itu meski mereka tidak diberi nyawa, kata Nabi dalam hadis yang sahih, seperti mana riwayat Imam Asy-Syafi'i, kata beliau, makhluk-makhluk tadi itu diberi idrok. Ya, jadi naluri untuk merasa. Ya, makanya dalam hadis yang dirawikan oleh Imam Asy-Syafi'i, kata beliau, setiap pagi Jumat gitu ya, semua makhluk yang ada di dunia ini, baik yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa, mereka akan saling mengucapkan selamat.
Mereka akan mengatakan hadza yaumun thayyib. Hari ini hari yang baik. Lam takum fiha sa'ah. Karena belum terjadi hari kiamat. Dalam hadis Nabi, Bapak Ibu sekalian, kiamat itu terjadi dini hari Jumat sebelum subuh. Makanya kata Nabi, tidak ada satu makhluk pun di dunia ini yang tahu, baik malaikat ya atau orang-orang soleh ya, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala dan makhluk-makhluk yang ada di bumi ini, itu mereka setiap bertemu dengan malam Jumat musyfiqun, kata Nabi, mereka akan takut. Setiap bertemu dengan malam Jumat. Kalau kita gembira mungkin malam Jumat gitu ya. Makhluk-makhluk tadi itu ketakutan Bapak Ibu. Karena mereka telah diberitahu hari kiamat itu terjadi dini hari sebelum subuh di hari Jumat. Ya, maka mereka terus merasa ketakutan sampai terbit fajar. Baru mereka gembira. Dan ketika gembira itu mereka saling mengucapkan hadza yaumun thayyib lam takum fiha sa'ah, karena belum terjadi hari kiamat. Jadi setelah terbit fajar baru dipastikan hari ini tidak terjadi kiamat. Karena sudah lewat waktunya. Gitu, ya. Maka kata Imam Asy-Syafi'i seperti mana yang Nabi sabdakan, makhluk-makhluk tadi itu ketakutan. Jadi baik batu, lembah, gunung, air, lautan itu ketakutan Bapak Ibu sekalian. Setiap kali bertemu dengan hari Jumat, karena kan hari itu dalam Islam sudah terhitung sejak maghrib, masuk waktu maghrib, masuk waktu malam, kita berbuka puasa itu terhitung sudah hari yang baru. Nah, makhluk-makhluk tadi itu akan merasa ketakutan setiap kali bertemu malam Jumat itu sampai pagi dini hari. Mataharinya terbit, baru mereka lega, mereka merasa gembira karena hari itu tidak terjadi kiamat. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian, Al-Quran itu Allah turunkan kepada manusia, kepada jin, kepada malaikat, dan kepada makhluk-makhluk Allah yang ada di dunia ini, baik yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa. Baik yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa. Nah, karena dia diturunkan sebagai pedoman bagi alami ya, kepada alam semesta ini, maka orang-orang beriman itulah yang ditugaskan menyampaikan Al-Quran kepada mereka. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana agar Quran itu benar-benar dapat menjadi sumber kebaikan bagi umat manusia? Ya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, ya. Kemudian hudal linnas, kata Allah, sebagai petunjuk, pedoman bagi umat manusia. Artinya agar Quran itu berdampak dalam kehidupan kita, dia harus menjadi pedoman kita dalam semua hal Bapak Ibu sekalian. Bukan semata-mata dalam bab ibadah, tapi juga dalam bab muamalah. Muamalah itu mencakup apa aja Bapak Ibu? Semua aspek kehidupan kita selain ibadah namanya muamalah. Berarti yang berkaitan dengan rumah tangga, jual beli, transaksi, adat, beretika, berbangsa, bernegara, itu semua masuk bab muamalah. Nah, kata Allah, Quran itu agar dia berdampak untuk kehidupan kita, dia harus menjadi pedoman. Tidak semata-mata pedoman ibadah, tapi juga muamalah. Kemudian kata Allah, wabayyinat, ada penjelasnya. Karena boleh jadi ada hal-hal yang masih umum. Contoh kata Allah, aqimus shalah, dirikan salat. Tapi belum ada rinciannya, waktunya, tata caranya, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, yang membatalkan, yang disunahkan. Nah, dalam Al-Quran itu nanti ada sebagian penjelas terhadap sholat. Walaupun nanti dalam hadis Nabi dirinci lebih detail. Ya. Kemudian kata Allah, wal Qur'an,
pembeda antara hak dan batil. Mengapa pembeda, Bapak Ibu sekalian? Allah ingin menegaskan kepada kita bahwa dalam kehidupan manusia itu banyak undang-undang yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Maka Quran itu harus selalu kita menangkan. Tatkala dia bertabrakan, ya, ini misalnya kita mau bisnis, gitu ya. Ini ada satu skema jual beli yang terlihat menguntungkan. Modalnya kecil, untungnya besar. Ya. Kemudian, tetapi dia tidak memperhatikan rukun-rukun dalam jual beli. Misalnya tidak peduli dia mau jual apa. Yang penting untungnya besar. Yang penting untungnya cepat. Tidak peduli bagaimana apa yang dia jual. Tidak peduli skema bagi hasilnya dan lain sebagainya. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian, Quran harus selalu kita menangkan dalam kehidupan kita. Itu maksud dari Al-Furqan, pembeda antara yang benar dan yang batil. Selanjutnya, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau kita juga merujuk ke beberapa hadis Nabi, ya, Nabi bersabda, bahwa akan datang. Ini hadisnya pernah saya baca di kajian tahun lalu. Hari ini kita akan rinci lebih jauh. Ya. Bapak Ibu sekalian, akan datang umat pada akhir zaman, kata Nabi. Kapan akhir zaman itu? Sudah mulai sejak Nabi diutus. Itu sudah akhir zaman, Bapak Ibu sekalian. Jadi akhir zaman itu bukan dihitung beberapa tahun lagi, tidak. Hadis sahih kata Nabi, aku dan datangnya hari kiamat. Jadi kata Nabi, aku diutus dan datangnya hari kiamat seperti dua jari ini. Artinya dengan diutusnya Nabi itu sudah jadi gong, Bapak Ibu sekalian, bahwa hari kiamat sudah dekat. Jadi dihitung tidak dari Nabi, tapi dihitung sejak zaman Nabi Adam. Jadi sudah berapa miliar tahun usia bumi ini itu dihitung sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Nah, dengan diutusnya Nabi, dia telah menjadi fase terakhir dari kehidupan dunia ini. Ya, walaupun nanti Nabi akan mengatakan ada tanda-tanda kecil, ada tanda-tanda besar. Dan tanda-tanda kecil, Bapak Ibu sekalian, itu kata para ulama sudah terjadi 99%. Tanda-tanda kecil dekatnya hari kiamat itu telah terjadi atau telah terbukti, telah terjadi 99%-nya. Hanya tinggal 1% yang belum terjadi. Di antara yang Nabi sabdakan, kata Nabi, nanti di Yaman akan muncul api besar. Apinya tidak akan padam sampai hari kiamat. Sampai sekarang Bapak Ibu, di Yaman itu ada satu sumur, namanya sumur neraka orang nyebutnya. Ya, karena ada sumber api yang tak padam sampai hari ini. Dia sudah menyala kurang lebih 20-30 tahun yang lalu, sampai hari ini tetap masih menyala. Ya. Nah, itu diantara tanda-tanda yang dulu pernah Nabi sabdakan 1400 tahun yang lalu itu sudah terjadi sekarang. Ya. Misalnya kata Nabi, di antara tanda hari kiamat itu pasar-pasar semakin dekat. Ya. Dulu kita berpikir kalau pasar itu ya dempet-dempet. Ternyata kata ulama bukan dempet-dempet fisiknya, tapi dekat sekali dengan kita. Kan kita sekarang Bapak Ibu kalau mau belanja udah nggak perlu keluar rumah, tinggal ada mart online gitu ya, ada GrabMart, ada GoFood, tinggal di ujung jari aja. Ya. Bahkan kalau di negeri jiran Bapak Ibu sekalian, kalau kita kan masih terbatas ya, karena barang-barang kita kan yang kita beli itu dibatasi yang dari luar. Kalau di Malaysia itu beberapa aplikasinya bisa beli barang online dari luar. Ya, macam-macam. Saya nggak nyebut merek gitu. Kalau kita kan mungkin baru yang Ibu sebut tadi gitu. Kalau di seberang di negeri jiran itu aplikasi Oren aja, gitu ya.
oranye gitu ya, atau yang hijau gitu ya, versi lokal mereka itu sudah bisa beli barang dari luar. Jadi tidak hanya dekat dalam arti satu kota, bahkan sudah antar negara, sudah antar benua. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kata Nabi, kelak khamr, miras akan diminum di jalanan. Sudah mulai. Ya. Saya kadang-kadang isi pengajian Bapak Ibu sekalian di hotel gitu ya, itu kadang-kadang iseng naik ke rooftopnya gitu. Ya, itu rata-rata bahkan dekat dengan kita itu masih banyak hotel ya masih menjual miras, walaupun tidak di lantai bawahnya, gitu. Di lantai atasnya. Saya itu di 2 lantai sebelum rooftop atau 1 lantai sebelum rooftop. Itu masih ada yang dijual miras. Kemudian kata Nabi, kelak orang akan berzina di jalanan. Dan itu boleh jadi sudah mulai kita lihat sekarang. Ya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian. Nah kata Nabi, di antara tanda hari kiamat akan muncul umat dari arah timur. Mereka rajin baca Quran. Arah timur kalau dulu ulama menafsirkan India, Pakistan, Baghdad itu arah timur. Tapi kita sendiri juga menyebut sudah orang timur. Karena memang kalau kita lihat, kalau kita ada di Madinah, arah timurnya mana? Termasuk Indonesia. Negara-negara Asia Tenggara itu di negara-negara sebelah timur. Nah, Nabi mengatakan, saya tidak mengatakan hadis ini bicara Indonesia ya, tapi sebagai introspeksi, sebagai muhasabah. Kata Nabi, tanda akhir zaman itu adalah muncul umat dari arah timur. Mereka rajin baca Quran. Jadi satu sisi kita gembira Bapak Ibu. Orang mulai kembali kepada Quran. Kita suka, kita gembira. Ya. Tapi kata Nabi yang dikhawatiri itu adalah ketika orang rajin baca Quran, la yujawizu taraqiyahum, bacaan mereka tidak melewati kerongkongan. Apa maksudnya Bapak Ibu? Mulut saja. Quran itu cuma sampai dibaca saja. Dia tidak dipahami, dia tidak dipelajari, dan dia tidak diamalkan. Ya. Nah, itu yang hari ini bakal kita bahas Bapak Ibu sekalian, ya, agar Quran itu menjadi sumber kebaikan untuk kita, ya, membentuk generasi Islam akan datang, maka mindsetnya harus segera kita ubah. Ya, berpahala nggak baca Quran Bapak Ibu sekalian? Besar sekali. Apa kata Nabi? 1 huruf 10 kebaikan, dan 1 kebaikan Allah lipat gandakan menjadi 10 kali lipat. 1 huruf dinilai 1 kebaikan, 1 kebaikan Allah lipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Jadi alif lam mim saja itu berapa huruf? 3 huruf, berapa pahalanya? 30. Kalau Quran berapa huruf semuanya total? Tahun lalu saya pernah bocorin, tapi masih kelihatan. Kata Imam Syafi'i, jumlah ayat Al-Quran 6.236 ayat. Itu ayatnya. Nah sekarang berapa huruf? Ya, kata beliau, jumlah huruf Al-Quran 2.007.000 huruf. 2.007.000 huruf. Kalau Bu Ibu, Bapak tanya AI, tanya Google, dia akan nyebut 200 sampai 300 ribu. Tapi saya lebih percaya Imam Syafi'i, Bapak Ibu sekalian. Ya,
Karena kata Imam Syafi'i hurufnya 2.007.000 huruf. 2.007.000 huruf. Artinya dengan kita khatam satu kali saja pahalanya berapa? Ya, 20.700.000. Itu pahala bagi yang bisa khatam satu kali. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian, bahkan pahala baca Quran Allah berikan bukan semata-mata yang lancar, yang terbata-bata aja dapat pahala. Apa hadisnya kata Nabi apa? Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'a safaratil kiramil bararah. Orang yang baca Quran, lancar bacaannya, bagus tajwidnya, kelak pada hari kiamat dikumpulkan dengan malaikat-malaikat yang mulia. Jadi Bapak Ibu yang bagus tilawahnya, tajwidnya, makrotnya, itu nanti di hari kiamat itu sudah makomnya makom VIP. Bukan manusia biasa, duduknya dikumpulkannya. Begitulah Allah memuliakan mereka yang bagus bacaannya. Nah pertanyaannya bagaimana bagi yang belum lancar, yang terbata-bata, bahkan mungkin tajwidnya belum benar, makrotnya banyak salahnya. Terus gimana Bapak Ibu? Kita tidak belajar atau gimana? Tetap belajar. Ya, kata Nabi tetap belajar. Dan orang yang belajar Quran meskipun bacanya terbata-bata, wa huwa yatata'ta wa alaihi syaqqun, kata Nabi, bacanya terbata-bata, tata'ta yatata'u. Jadi terbata-bata bacanya dan banyak salahnya dan sulit melafalkannya. Mungkin karena dialek Jawanya, dialek Sundanya, dialek Sumateranya, kan kita kan punya cadel setiap pulau itu punya cadel masing-masing. Sunda cadel pa-nya gitu ya. Jadi kan selalu pa. Kalau Sumatera apa itu? Kalau Aceh betul ro. Kalau Sumatera kayak Medan, terus Riau itu huruf H dan huruf H sulit dibedakan. Orang Jawa lain, lain. Bayangkan Bapak Ibu, kata Nabi, ini orang yang bacanya masih terbata-bata, banyak salahnya, tetap dapat 2 pahala. Jadi nggak ada alasan untuk itu tidak baca Quran. Ya. Nah ini Bu Ibu, Bapak sekalian, saya tidak meragukan jamaah masjid Dwi Prima ini sudah rajin baca Quran. Tetapi kan yang menjadi fokus kita hari ini adalah kita tidak pengen bacaan kita cuma sampai di perut. Ya. Baik, ini sebelum kita pengen uraikan Bapak Ibu, bacaan yang seperti apakah yang hanya sampai di kerongkongan? 1. Ya. Bacaan yang hanya sampai di kerongkongan 1. Mereka yang hanya sibuk memperindah suaranya. Yang hanya sibuk memperindah suara. Jadi Bu Ibu, Bapak silakan mau belajar tajwid, mau belajar makhraj, mau belajar taronnum ya. Jadi seni membacanya dengan lagu-lagunya gitu ya. Ada bayati, ada macam-macam itu gitu ya. Silakan. Tapi jangan sampai yang fokus kita cuma memperbagus bacaan saja. Yang kedua, bacaan Quran yang hanya sampai di kerongkongan ketika Quran hanya menjadi penghias majelis saja. Sebelum pernikahan akadnya dilangsungkan, akan dibacakan Al-Quran dan sari tilawah. Boleh nggak Bapak Ibu? Oh, bagus nggak? Bagus. Tapi jangan sampai cuma itu. Ya. Jadi perayaan mungkin yang merayakan Maulid atau Isra Mi'raj atau mau hari-hari peringatan nasional, silakan, boleh, bagus Bapak Ibu. Tapi tidak boleh semata-mata berhenti pada penghias majelis. Yang ketiga, bacaan Quran yang sampai di kerongkongan saja ketika kita hanya
mengejar banyak hafalannya saja. Ibu sekarang banyak sekolah tahfiz, bagus ya? Kita senang anak-anak kita hafal juz 30, bahkan hafal 30 juz, kita senang Bapak Ibu. Tapi ingat, dia belum habis, belum selesai. Cuma kita antar dia menghafal Quran. Ya. Sekarang orientalis Bapak Ibu, orang yang kerjaannya menghancurkan Islam dari dalam itu, ya, itu banyak hafal Quran. Ya, tapi mengapa mereka tidak dapat hidayah? Karena yang mereka kejar, obsesinya adalah menghafal Islam. Betul Ibu. Kalau niatnya karena Allah. Ingat Bapak Ibu, 3 orang, kata Nabi hadis sahih, ada 3 orang yang pertama dilemparkan ke neraka. Sebelum Allah melemparkan orang yang minum khamr, sebelum yang dilempar itu pezina, sebelum yang dilempar itu pembunuh, ada 3 orang yang pertama dilempar ke neraka. Satu di antaranya adalah mereka yang pandai baca Quran, menghafalkan ayat-ayatnya, tapi bukan karena Allah. Ini kelak, kata Nabi, dia dipanggil oleh Allah, ditanya, mengapa engkau belajar Quran? Mengapa engkau menghafalkan Quran? Mengapa engkau mengajarkan Quran? Kata dia, bukankah engkau mengatakan manusia terbaik adalah mereka yang belajar dan yang mengajarkan? Kan begitu. Dia mengutip benar hadisnya, tapi kata Allah, bal kadzabta, engkau berdusta. Engkau belajar Quran dan mengajarkan manusia, menghafalkan Quran, mengajarkan manusia dengan tujuan agar disebut alim dan ulama Quran. Dan engkau telah mendapatkan gelar itu di dunia. Jadi betul Ibu, dapat surga kalau niatnya karena. Tapi kalau niatnya hanya untuk dapat gelar, puji-puja manusia, kehormatan dari manusia, dia telah dapat di dunia insya Allah. Dia dapat di dunia gelar-gelar itu. Tapi di akhirat dia tidak dapat sama sekali. Okay. Kemudian yang termasuk Qurannya hanya sampai di kerongkongan adalah mereka yang menggadaikan dan menjual ayat-ayatnya. Jadi ada ulama yang menafsirkan Quran untuk kepentingan penguasa, untuk kepentingan diri pribadi. Itu diharamkan Bapak Ibu sekalian. Itu diharamkan. Ini ada cerita ulama Quran dulu di negeri Syam, kalau tidak salah. Ya. Nama beliau Imam An-Nawawi. Di antara kitab beliau yang paling populer yang kita baca, hadis Arba'in Nawawi. Apalagi Riyadhus Shalihin, itu kitab beliau. Ada kitab yang beliau karang bagus lagi. Kitabnya berjudul At-Tibyan fi Adab Amalatil Quran. Ada sudah terjemahnya, juga sudah dijual di marketplace. Bu-ibu, bapak kalau bisa beli untuk di rumah. Ini adab untuk para penghafal dan pembaca Quran. Judulnya At-Tibyan. At-Tibyan. Nah, Bapak Ibu, beliau ketika menjadi ulama di masanya itu pernah dipuji. Jadi puji negara waktu beliau masih hidup itu meminta kepada para ulama untuk membuat fatwa mendukung kebijakan pajak negara waktu itu. Semua ulama sudah tanda tangan, sudah bikin fatwa. Ada ribuan ulama di masa itu di Baghdad ceritanya, gitu ya. Satu-satunya ulama yang belum tanda tangan cuma Imam Nawawi. Bapak Ibu sekalian, lalu apa yang terjadi? Kemudian beliau diminta atau dipanggil oleh Sultan waktu itu. Jadi kata Sultan sebelum manggil beliau kepada para ulama yang lain, bukankah cukup dengan pendapat kalian saja, kita nggak perlu Imam An-Nawawi gitu. Tapi kata ulama yang lain, masyarakat lebih mendengar perkataan Imam An-Nawawi dibanding kita.
Bayangkan ada ribuan ulama yang lain itu tidak didengarkan, mereka lebih mendengar perkataan Imam An-Nawawi. Maka raja memang perlu manggil beliau, panggil ke istana. Kata beliau, Imam, tolong buat juga dukungan kebijakan negara untuk penetapan pajak. Ini bukan cerita negara kita, Bapak Ibu ya. Ini cerita negara Imam An-Nawawi. Biar jadi pelajaran, karena kita sedang bicara tadi Quran yang nyampe di kerongkongan ketika ayat digadaikan dijual untuk kepentingan penguasa. Ya. Jadi kata beliau, loh kenapa? Bukankah negara kita punya Baitul Mal? Kan zakat diambil dari orang Islam. Kan ada Baitul Mal, banyak uangnya nih. Kata raja, uangnya sudah habis. Uang sudah habis, Baitul Mal sudah kosong. Kita masih butuh dana untuk persenjataan tentara. Terus kata Imam An-Nawawi, lah kenapa bisa habis? Ya, kemana larinya? Gitu kira-kira kata beliau. Kemana uang Baitul Mal? Kata raja, ya habis untuk keperluan negara. Kata beliau, tidak. Aku melihat uang Baitul Mal itu sudah membuat perut kalian menjadi buncit. Dan lengan leher istri kalian sudah membungkuk karena berat membawa perhiasan. Kata beliau, saya setuju untuk tanda tangan fatwa pajak ini kalau pertama yang kaya yang ngambil uang Baitul Mal dimiskinkan, kata dia. Ya, jadi koruptor itu dimiskinkan, kata dia. Yang kedua, istri kalian yang memakai perhiasan dari Baitul Mal tolong kembalikan. Kalau semua sudah mengembalikan, ya, istri para pejabat sudah mengembalikan, baru saya setuju keluarkan fatwa pajak. Bapak Ibu, dan beliau dipenjara belasan tahun. Ya, dengan dicambuknya, dengan dipenjaranya, itu begitu ulama dulu. Ya. Makanya Imam An-Nawawi walaupun pernah jadi tahanan, pernah dicambuk di masa hidupnya, bukunya tetap kita baca. Itu yang kita namakan jariah kebaikan berumur panjang. Orang yang menjual agama dengan ayat Al-Quran, maka umur mereka boleh jadi panjang, tapi begitu berganti zaman mereka dilupakan orang. Itu begitu sekali ya. Jadi itu di antara poin-poin Quran yang hanya nyampe di kerongkongan. Baik, Bapak Ibu sekalian, nah sekarang apa yang perlu kita lakukan agar Quran itu tidak semata-mata hanya sampai di kerongkongan? Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, tentu Quran itu harus kita baca. Harus kita baca. Jadi kewajiban yang pertama kita adalah membaca Quran. Gitu ya. Dan Quran tidak bisa dibaca kalau kita tidak belajar cara bacanya. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus ikhtiar sampai kita wafat, baca Qurannya harus bagus. Harus bagus, itu yang pertama. Ya. Jadi apakah Bapak Ibu bisa dengan hadir ke pengajian, ke tadarusan, belajar ke tempat kursus, ke siapapun itu silakan. Yang penting bagaimana agar kita bisa membaca Quran dengan makhraj dan tajwid yang benar. Kata Imam Al-Baghdadi, ya, ini salah seorang ulama yang menulis matan untuk ilmu tajwid, dan begitu juga Imam An-Nawawi, kata beliau bahwa membaca Quran wajib dengan cara bertajwid. Kalau orang sengaja baca Quran tidak bertajwid dan tidak belajar, maka dia berdosa. Jadi Bapak Ibu, kalau kita baca terbata-bata dalam rangka belajar, makhrajnya, belajar tajwidnya, itu tidak berdosa, bahkan dapat 2 pahala. Tapi ada kategori yang kedua, dia udah tahu belum bagus makhrajnya, belum bagus tajwidnya, tapi tidak mau belajar. Jadi merasa merasa tidak perlu, gitu. Atau merasa gengsi kalau belajar. Masa saya belajar sama kan dia masih muda.
Kan dia masih anak-anak. Saya lebih tua, kan saya mantan dirut gitu misalnya. Itu apa hubungannya dirut dengan baca Quran? Ya. Jadi nggak ada masalah. Bapak Ibu, saya pernah mengajar satu keluarga, cucunya itu luar biasa, bagus sekali bacaan. Makrotnya bagus, tajwidnya bagus. Neneknya masih baca Iqra, Bapak Ibu. Iqra 2 di Malaysia dengan saya dia belajar. Ya, itu ekspat kita di pegawai kedutaan di Malaysia. Jadi nggak malu beliau. Ya, walaupun harus bersama dengan cucu yang justru lebih lancar baca Quran. Itu begitu, Bapak. Ya. Jadi kita tidak gengsi, tidak malu belajar baca Quran walaupun masih terbatas. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, setelah kita belajar cara bacanya, yang kedua adalah belajar memahaminya. Ya, belajar memahaminya. Ya. Nah, belajar memahami Bapak Ibu sekalian bisa dengan dua cara. Yang pertama, belajar terjemah Quran. Yang kedua, belajar ilmu tafsirnya dengan para guru. Jadi jangan juga kemudian kita belajarnya otodidak atau belajar sendiri. Karena Quran, ilmu agama, di antara ilmu yang tidak bisa belajar otodidak. Di antara ilmu yang tidak bisa belajar otodidak. Ya. Nah, untuk yang terjemah, Bapak Ibu sekalian, itu kita mulai jadi belajar Quran, mempelajari terjemahnya. Ya. Kita mulai dari yang pendek-pendek aja, yang Al-Baqarah, yang Al-Fatihah, lalu juz 30. Juz 30. Ya. Jadi Bapak Ibu kami itu diajarkan kalau belajar Quran itu lebih baik mulai dari juz 30. Setelah itu juz 29. Setelah itu juz 28. Setelah itu juz 27. Setelah itu juz 26. Jadi 26, 27, 28, 29, 30. 5 juz yang terakhir. Setelah itu boleh mulai dari Al-Baqarah. Kalau Bu Ibu Bapak mau mulai juz 25 lagi boleh, mau tambah 25, mau dari Al-Baqarah juga boleh. Tapi yang terbaik kita baca dari 25. Mengapa 25 Bapak Ibu sekalian? Karena rata-rata juz 25 sampai juz 30 itu ayat-ayat Makkiyah. Dia turun di periode Mekah. Ayatnya biasanya pendek-pendek dan banyak bicara keimanan, bicara tauhid, begitu ya. Nah, ini biasanya kalau kita tadabbur itu lebih menyentuh hati. Contoh kita baca tentang peristiwa hari kiamat surah Al-Infitar. Itu kan cerita tentang bagaimana bumi terbelah, bintang-bintang jatuh, ya, antara planet bertabrakan. Ya, itu kalau kita tadabbur, dia lebih menyentuh hati dan mendorong kita lebih menghayati kandungan Quran. Beda Bapak Ibu sekalian kalau kita baca Al-Baqarah. Ayatnya panjang-panjang dan dia relatif banyak bicara hukum. Bicara hukum Bapak Ibu itu tidak bisa ditadabburi. Dia cuma bagaimana dipahami dan diamalkan. Itu begitu Bapak Ibu. Ya, makanya rata-rata para ulama kalau tadabbur Quran itu dari juz 26 sampai juz 30. Ya, itu untuk tadabbur karena banyak ayat-ayat tentang hari kiamat, tentang surga, tentang neraka, tentang pahala, tentang azab, itu begitu. Ya. Yang kedua, jadi kalau tadi belajar tafsirnya, tadabburnya, yang kedua adalah masih memahami Quran. Ya, yang kedua ini belajarnya berguru Bapak Ibu sekalian. Belajarnya berguru. Jadi harus ada guru. Ya. Gurunya boleh orang-orang yang mungkin kita anggap dia lebih berilmu dibanding kita. Ya. Jadi belajar Quran itu harus berguru. Kata Allah, fa idza qara'nahu fattabi' Quran. Jadi cara baca Quran itu harus berguru Bapak Ibu. Belajar tafsir, memahami Quran harus berguru. Karena kalau tidak berguru nanti nyeleneh sendiri.
Dan sudah banyak hari ini. Misalnya ada dokter di UI mengatakan bahwa Allah sebenarnya tidak mengharamkan babi untuk kita makan. Karena yang Allah haramkan itu babi yang di hutan. Kalau babinya di kandang, di ternak, itu babinya halal untuk dimakan. Ini akibat belajar tafsir Quran tidak berguru. Itu jangan sampai nanti ada di antara Bapak Ibu, Bu Prima yang punya pandangan seperti itu, yang meyakini bahwa babi itu halal. Ya, yang haram itu babi yang di hutan. Jadi kalau babi itu sudah dijual di restoran, itu babi yang halal. Nah ini Bapak Ibu ketika belajar tafsir Quran, belajar memahami Quran tidak berguru. Ya. Nah, terus kalian berikutnya dalam memahami Al-Quran terapkan pula adab-adabnya. Ya, apa adabnya Bapak Ibu sekalian? Yang pertama, berwudu sebelum membaca Al-Quran atau mempelajarinya. Bapak Ibu, yang wajib kita berwudu kan kalau kita menyentuh mushaf. Mushaf itu adalah ketika suatu mushaf itu yang isinya Quran semua, itu mushaf. Atau lebih banyak ayatnya dibanding terjemahnya, itu mushaf. Tapi kalau lebih banyak terjemahnya, tambahan tajwidnya, tambahan sirahnya, tambahan ada ilmu-ilmu lain yang dimasukkan, maka kata para ulama itu bukan mushaf. Dia sudah seperti ensiklopedia. Nah, meskipun yang seperti ini boleh disentuh tanpa berwudu, namun karena kita bicara bagaimana agar dapat beradab dengan Quran, kita tetap berwudu. Gimana Ibu? Kalau dia bukan mushaf, dapat pahala. Kayak kita pakai gadget, pakai tablet, gitu ya. Apalagi mungkin pakai layar di rumah, gitu ya. Itu boleh. Ya. Artinya kita baca, kita sentuh, kita tidak berdosa, tetap dapat pahala. Namun kalau kita berwudu, pahalanya tentu lebih besar. Tentu lebih besar. Tapi kalau mushaf, Bapak Ibu, disentuh tanpa mushaf, kita bisa dianggap berdosa. Karena menyentuh mushaf, mayoritas para ulama, seperti mana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, tak boleh disentuh kalau tidak Kemudian, sebelum baca Quran, kita membaca isti'adzah. Apa itu isti'adzah, Bapak Ibu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu isti'adzah. Itu adabnya, ya. Kemudian adab berikutnya khusyuk wa tadabbur. Membaca Quran kalau bisa jangan dalam situasi kita rame, ya mungkin, ya sedang rame itu memang dilarang Bapak Ibu. Di pasar baca Quran itu nggak boleh, karena kita tidak bisa khusyuk membacanya. Ya. Atau baca Quran di pinggir jalan, sama juga nggak bisa khusyuk. Ya, jadi upayakan carilah tempat yang kondusif untuk baca Quran, karena tujuan kita mentadaburi ayat-ayatnya. Nanti kalau Bapak Ibu sudah mulai paham mana ayat nikmat, ayat pahala, mana ayat azab, itu kita bisa menangis, ya. Jadi bisa bisa mentadaburi ayat yang kita baca. Karena Ibunda Aisyah mengatakan, kata beliau, di antara tradisi kami di keluarga, setiap baca Quran, kalau bertemu ayat-ayat azab, kami menangis. Ya, makanya Ibunda Aisyah itu Bapak Ibu dikatakan pernah beliau baca satu ayat dari ba'da subuh sampai terbit matahari. Dia ulang-ulang karena tersentuh dengan ayatnya. Nah, kita pengen yang seperti itu. Nah, hal seperti ini itu tidak bisa tercapai kalau kita tidak kondusif keadaannya. Ya. Kemudian belajarlah menangis setiap membaca Quran. Kata Abu Bakar, kalau kalian belum terbiasa menangis, pura-pura menangis.
Tapi bukan di depan orang. Ya, kita sendiri aja. Bagaimana kita pura-pura menangis. Karena kata beliau, Quran itu turun dengan penuh tangisan, kata Abu Bakar. Quran turun dengan tangisan. Ya, karena ya ada bicara tentang ayat-ayat tentang surga, tentang neraka, gitu ya. Jadi banyak ayat yang menyentuh. Nah, kata beliau, di antara adab kita adalah berupayalah menangis setiap kali baca Quran. Kemudian berikutnya, membaca Quran dengan cara ditartilkan. Ya, ditartilkan itu Bapak Ibu sekalian artinya fokusnya tajwid dan makhraj, bukan nada, bukan irama. Itu tartil. Tapi kalau kita membaca dengan makhraj, membaca dengan tajwid, ya, atau membaca dengan nada dan irama yang bagus, tidak mengorbankan tajwid dan makhraj, itu boleh. Itu boleh. Yang tidak boleh mengejar nada dan suaranya, mengorbankan tajwid dan makhrajnya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian di antara ya cara kita agar mendapat manfaat dari apa yang kita baca. Nah, bagian terakhir Bapak Ibu sekalian, saya ingin fokus ke tadabbur ya, karena tadabbur ini hal yang perlu menjadi fokus kita. Berkaitan dengan baca, saya yakin Bapak Ibu sudah banyak guru yang mengajarkan ya. Jadi ada tidak kurang 17 cara agar bisa mentadabburi Al-Quran dengan khusyuk Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, jaga adab-adab yang tadi kita jelaskan dengan berwudunya, ya itu. Yang kedua, asy'uru bi anna al-Qur'ana yukhatibuhu. Kita berupaya merasakan bahwa Quran sedang berbicara dengan kita. Nah, Bapak Ibu, ini bisa dilakukan dengan kita berupaya juga membaca terjemahnya, paham maknanya. Ya. Jadi harus nambah terus nih, harus nambah terus pengetahuan kita seputar makna ayat. Jangan sampai sudah 10 tahun baca Quran, kita belum tahu itu makna surah Al-Mutaffifin misalnya, atau surah Al-A'la, atau surah Al-Ghasyiyah, jangan sampai. Ya, jadi kalau bisa targetkan Ramadan tahun ini berapa surah yang kita paham maknanya. Tidak perlu dihafal, yang penting paham maknanya. Ya. Betul. Maka tadi dikatakan dalam rangka belajar ini kita tetap dengan guru. Dan ketika kita telah diajarkan guru, kita mulai belajar membacanya dengan mandiri. Bagaimana setiap kita baca Quran, seolah-olah Quran itu berbicara dengan kita. Ya. Kemudian yang ketiga, tilawahlah dengan serius dan khusyuk. Jangan fokusnya menghabiskan target tilawah. Boleh nggak Bu Ibu punya target sehari sejuz, 2 juz, boleh ya? Boleh. Ya, tapi jangan sampai itu fokusnya. Ini bentar-bentar, ini berapa halaman lagi sejuz ya? Baru 2 halaman, buka lagi 2 halaman. Jadi yang kita pikirkan itu cuma pengen cepet-cepet khatam. Itu nggak bisa Bapak. Jadi target 1 juz, 2 juz per hari itu hanya membantu saja. Tapi kalau ibu bapak sudah tenggelam baca Quran, abaikan itu semua. Abaikan itu semua. Kalau kita terenyuh, tersentuh dengan satu ayat, udah diulang-ulang aja ayat itu, walaupun tidak tercapai targetnya 1 atau 2 juz tadi, nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Gitu, ya. Karena kita yang menjadi fokus kita adalah khusyuk dan sungguh-sungguh agar dapat manfaat, bukan dapat khatamnya. Ya. Nah,
itu membantu saja sebenarnya. Ya, mohon maaf ya, itu kayak kalau kita lihat kita sedang memotivasi anak TK, anak SD baca Quran. Nah kita, ibu yang sudah lewat itu tetap boleh mempertahankan, tapi harus naik kelas. Sekarang fokus kita bukan lagi ngejar khatamnya. Di usia kita sekarang Bapak Ibu, targetnya adalah paham. Paham, itu yang paling penting. Ya, maka tadi yang poin keempat ini, berhenti di depan ayat, dibaca sejenak, ya. Dan kalau kita tersentuh dengan ayat itu, ulanglah berkali-kali. Ya. Kan kadang-kadang kita tersentuh baca ayat yauma yafirul mar'u min akhi. Pada hari kiamat kelak, ketika seseorang bahkan lari meninggalkan saudara dan anak-anaknya, dia nggak peduli. Yang penting dia selamat. Bahkan ketika suami meninggalkan istrinya, ketika ibu hamil mengabaikan janinnya atau bayi. Nah itu Bapak Ibu, kalau kita tersentuh ayat itu, ulang berkali-kali. Itu cara yang sudah diamalkan ulama kita sudah beratus-ratus tahun. Nah kita pengen meniru itu. Itu caranya agar kita bisa tadabbur menghayati kandungan ayat Quran. Ya. Kemudian berikutnya, ya ini kita mungkin ambil, ada dari 17, kita ambil beberapa poin-poin saja sih yang saya rasa penting untuk dan relevan untuk Bapak Ibu amalkan ya. Kemudian ya, al-isti'anah bil ma'arif wa thaqafat al-hadithiyah gitu ya. Nah, Ibu sekalian, untuk mentadabburi Al-Qur'an sesekali boleh Bapak Ibu sekalian itu juga mempelajari fakta-fakta sains. Ya, fakta-fakta sains yang hari ini itu ternyata membuktikan apa yang telah dibicarakan Quran 1400 tahun yang lalu. Ya. Syukur kalau misalnya kita dapat bertemu langsung fenomena tersebut. Misalnya kata surah Ar-Rahman, di dunia ini ada dua laut yang tidak bertemu. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di antara mereka itu ada dinding membuat mereka tidak saling bercampur. Ya, dan saya sudah pernah sampai ke sana Bapak Ibu sekalian. Ya, itu memang menangis sejadi-jadinya. Ya, bahwa ternyata manusia baru menemukan sekarang, padahal Allah telah beritakan 1400 tahun yang lalu. Ya. Dan itu banyak Bapak Ibu sekalian. Ya. Begitu pula juga fenomena laut mati di Yaman atau di Yordan. Ya, benda apapun tidak tenggelam, ngapung semua. Juga telah Allah ceritakan dalam Kenapa Ibu? Betul, ya, gunung berapi di bawah laut. Jadi ingin menjelaskan kita bahwa kalau tadabbur kita itu diselingi dengan membaca fakta-fakta sains, itu ternyata cukup membantu kita untuk bisa mentadabburi isi Al-Quran. Yes. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang terakhir ya, sebelum kita buka diskusi, kita mentadabburi ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum. Ya. Itu ternyata Bapak Ibu sekalian banyak sekali kebaikan-kebaikannya. Ya. Contoh misalnya, mengapa dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa misalnya, dalam surah Al-Baqarah, Allah menguraikan bahwa ada wanita-wanita yang haram dinikahi. Ya, di antaranya adalah, ya Ibu sudah pasti. Oke, itu kan yang senasab. Ini ada yang tidak senasab tapi haram kita menikahi.
wanita yang belum selesai masa iddahnya. Ya kan kalau ibu kandung udah pasti, ibu kandung, kakak itu udah pasti, anak. Ini ada wanita yang seperti halal dinikahi tapi haram dinikahi. Itu antaranya adalah wanita yang dalam masa iddah. Mengapa Bapak Ibu? Hikmahnya mengapa? Karena boleh jadi ada janin yang ditinggal oleh mantan suaminya, baik yang dicerai atau yang wafat meninggal. Berapa iddah wanita yang dicerai? Berarti harus ngaji fikih darah wanita. Nanti berkaitan juga dengan soal iddah wanita yang ditalak gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kata Allah, wanita yang dicerai oleh suaminya, masa iddahnya, masa menunggu sebelum boleh menikah dengan suami yang baru, salah satu kuru, kata Allah. 3 kuru. 3 kuru, mayoritas ulama tafsir menjelaskan 3 kali suci. Jadi ketika wanita sedang suci, ya, kemudian diceraikan suaminya, habis masa sucinya, dia haid, itu terhitung 1. Nanti habis masa haidnya, lalu dia suci yang kedua, habis suci yang kedua dia haid, itu kuru yang ketiga. Lalu dia haid lagi, lalu dia suci, habis masa suci yang ketiga, barulah dia halal dinikahi laki-laki lain. Boleh jadi 2 bulan, boleh jadi 3 bulan. Bergantung kepada berapa lama periode haidnya. Kenapa? Kalau yang menopause. Kayaknya ibu-ibu suka siap kita lagi. Oke. Kalau yang sudah menopause, boleh nggak langsung nikah aja? Nggak boleh. Nggak boleh. Tetap ada masa iddahnya. Tapi tidak pakai haid hitungnya. Sepakat para ulama, wanita menopause masa iddahnya 3 bulan. Oke, kalau wanita yang tinggal wafat suaminya berapa lama? 4 bulan 10 hari. Ya, 4 bulan 10 hari. Ya. Nah, 4 bulan 10 hari ini mencakup wanita yang masih haid atau yang sudah menopause. Sama. Kalau ditinggal wafat, karena bukan semata-mata memastikan rahimnya kosong, tapi juga menghormati suaminya. Jadi 4 bulan 10 hari itu dianggap masa berkabung. Lalu bagaimana kalau ada wanita yang menikah sebelum habis masa iddah? Bapak Ibu, sepakat para ulama pernikahannya haram. Mereka dianggap berzina. Bahkan kalau dia punya anak dari pernikahan itu dianggap anak zina. Dan mereka kalau pengen tetap bersama lagi harus nikah ulang. Jadi tidak boleh ya Bapak Ibu sekalian, karena ini terjadi ya. Jadi belum lama saya diminta oleh mengisi di sebuah pengajian. Itu ada pertanyaan dari seorang ibu, Ustaz, ada sahabat saya menikah 25 tahun yang lalu setelah diceraikan suaminya. Yang menjadi permasalahan adalah ketika dia menikah dengan suami yang baru, belum habis masa iddahnya. Dan dari pernikahan itu dia sudah punya 5 orang anak. Bapak Ibu, maka tadi kata ulama, kalau dia tahu hukumnya, maka dia berdosa
Mereka dianggap berzina. Yang kedua, pernikahannya batal. Mereka wajib dipisahkan. Yang ketiga, anaknya dianggap anak zina. Dan kalau dia masih tetap mau bersama, mempertahankan pernikahan itu, dia wajib menikah ulang. Dan ini telah menjadi undang-undang di negara kita, Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana kalau nggak tahu misalnya? Mungkin tinggalnya di kampung, di desa, nggak ngerti hukum. Sekarang baru tahu. Satu, kata ulama, dia tidak dianggap berdosa. Karena dia tidak tahu. Yang kedua, anak-anaknya boleh dinasabkan kepada bapaknya itu. Karena dia betul-betul tidak tahu. Kalau pura-pura nggak tahu, dia tanggung dosanya. Ya. Ini kalau betul-betul nggak tahu, maka anak-anak tadi boleh dinasabkan dan dibinkan kepada bapaknya itu. Dan yang kelima, yang ketiga, dia tetap wajib menikah ulang. Jadi walaupun nggak tahu ilmunya, udah terlanjur punya anak, tetap wajib menikah ulang. Tapi kan Pak harus berilmu kan, manusia itu wajib berilmu. Betul. Maka tadi, mungkin dia tinggal di kampung, tinggal di desa, pedalaman. Ya mungkin boleh jadi karena karena terbelakang, desanya tertinggal. Kan saya baru tahu ada desa 3T gitu ya, belakang termarginal. Ya. Nah, itu boleh jadi memang untuk ke kota itu sulit. Saya belum lama ini ke pedalaman Indragiri Hilir, itu ada desa yang mereka keluar ke kota itu bergantung kepada buaya, Bapak. Karena akses masuk ke desanya itu ada sungai, ada jalan yang airnya naik turun, pasang surut. Kalau airnya lagi pasang, buaya lagi berjemur jalan itu. Jadi kalau mereka berjemur, udah nggak bisa ke kota. Saya tanya, jadi Bapak Ibu kapan ke kota? Nunggu dia turun, Ustaz? Kadang 2 hari dia baru turun, baru mereka nyebrang gitu. Jadi ternyata masih ada desa yang seperti itu. Nah, boleh jadi mungkin saya husnuzon, kalau betul-betul dia tidak tahu, maka tadi anaknya boleh dinasabkan kepada bapaknya. Mereka tidak dianggap berzina, tapi wajib menikah ulang. Dan yang jamaah tadi, alhamdulillah, 2 hari kemudian dia berkata, Ustaz, sekarang saya di kantor KUA. Kami sedang siap menikah walaupun sudah punya anak-anak yang sudah akan menikah juga. Ya. Jadi sudah dewasa juga anak mereka. Jadi sudah tua. Sudah tua. Ya, tapi harus menikah lagi demi mempertahankan pernikahan tadi. Baik Bapak Ibu, demikian. Semoga dengan apa yang telah kita jelaskan dapat kita praktekkan. Mangga mungkin barangkali ada pertanyaan kita akan jawab. Bapak Ibu. Ya. Jadi ada seseorang yang dia dinikahkan yang bukan seharusnya walinya, karena dulu ibunya itu tidak memberitahu. Jadi beliau punya kakak yang berarti dinikahkan oleh siapa? Sama kakak yang seibu, tapi Okay. tidak sebapak. Okay. Tapi ibunya tidak ngasih tahu. Okay. Nah, dia setelah dia menikah dan punya 2 anak. Nah, itu gimana? Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, boleh nggak wali nikah itu saudara seibu? Ini Bapak juga harus tahu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, wali nikah itu ada 7 orang. Pertama ayah kandung. Yang kedua kakek kandung. Yang ketiga paman kandung dari jalur ayah, bukan jalur ibu. Yang keempat adik kandung atau kakak kandung. Yang kelima cucu laki-laki kandung. Yang keenam sepupu. Ya, sepupu itu kan boleh menikah, boleh juga menikahkan. Iya, dari saudara ayah. Yang ketujuh, keponakan laki-laki. Itu 7 orang Bapak Ibu. Selain itu tidak boleh jadi wali nikah. Kasusnya, maka pernikahannya masuk kategori pernikahan syubhat.
Pernikahan syubhat itu apa namanya? Pernikahan syubhat yang menikah merasa sah tapi tidak sah di mata hukum, maka pernikahannya sepakat para ulama wajib diulang, akad nikah lagi. Ya, kalau tadi dia betul-betul tidak tahu, tidak paham, tetap nasab kepada bapak. Iya, dosanya kepada pihak yang tidak memberitahu. Enggak, mungkin ya, enggak ya. Bapak ada yang mau nanya nih, biar gantian, belum ada? Oke, belum ada, ibu dulu ya. Waalaikumsalam. Ya. Belajar online ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, belajar online boleh sebagai alternatif. Kalau memang kita ada banyak keterbatasan, mungkin karena faktor waktu, karena faktor kesibukan, pekerjaan boleh. Ya, jadi boleh sebagai alternatif. Kita belum mampu ada online, ada offline, maka boleh online. Tapi ibu-ibu, bapak tetap ikhtiar bagaimana tetap bisa belajar secara langsung. Begitu ibu. Ya. Maka tadi yang belakang silakan ya. Gimana teh? Boleh nggak menikah dengan sepupu? Ngerti nggak apa itu sepupu nih? Sepupu itu anak paman kita, baik dari jalur ayah atau jalur ibu, namanya sepupu ya. Boleh nggak menikah dengan sepupu? Sepakat para ulama berdasarkan ayat Al-Quran, menikah dengan sepupu hukumnya boleh. Meskipun memang ada beberapa tradisi di masyarakat kita mengharamkan. Contoh seperti di Sumatera Utara. Ada di Sumatera Utara di sini? Orang Sumatera Utara umumnya tidak menikah dengan sepupu. Guru saya, Dr. Daud Roshid, gitu ya. Itu beliau belum menikah dengan sepupu perempuannya. Beliau orang Batak Tulen. Beliau katanya tidak cinta dengan anak sepupunya itu. Tapi targetnya ingin menjelaskan kepada keluarganya menikah sepupu itu tidak diharamkan. Itu begitu. Alhamdulillah setelah itu keluarganya dan masyarakatnya mulai menerima. Jadi kita boleh menikah dengan sepupu, gitu ya. Kalau antar besan boleh nggak menikah? Misalnya ada janda, ada duda, masing-masing punya anak. Nah, putra putri mereka menikah. Nah, boleh nggak janda dudanya menikah? Saya ulangi ya, ini biar paham dulu nih. Ada janda duda, masing-masing punya anak. Mereka besanan, putra putrinya menikah. Nah, orang tuanya boleh nggak menikah dulu? Gimana, Pak? Boleh atau tidak nih? Bapak Ibu sekalian, di antara penyebab haram menikah itu satu, karena hubungan darah atau nasab. Yang kedua, karena hubungan sepersesuan. Yang ketiga, karena hubungan pernikahan, contoh menantu mertua kalau menikah. Nah sekarang kalau besan menikah tadi masuk kategori yang mana kira-kira? Coba kita list. Mereka punya hubungan nasab atau tidak? Mereka sepersuan atau tidak? Mereka mertua dengan menantu apa tidak?
maka sepakat para ulama kalau janda duda berbesan, mereka juga boleh menikah. Hanya mungkin etikanya seperti kayak adop gitu. Tapi kalau itu terjadi boleh. Boleh. Hanya mungkin dianggap kurang beretika gitu ya. Jadi gimana ceritanya? Tapi hukum itu boleh. Boleh. Ya. Bapak Ibu sekalian, boleh nggak menghitbah online? Apa itu menghitbah? Lamaran, meminang, boleh. Kalau prosesi pernikahan, ya mayoritas para ulama mengatakan kalau maksudnya adalah wali dan mempelai laki-laki, maka dia hadir dalam satu majelis. Meskipun memang ada pendapat yang lain yang berbeda mengatakan boleh tapi diwakilkan. Boleh tapi diwakilkan. Jadi gini, maksudnya tetap yang dinikahkan itu hadir di situ. Cuma wakilnya. Contoh begini ya. Kan wali perempuan ada di Bandung. Calon menantunya di Mesir. Ya, maka kan kalau menikah langsung wajib hadir ya. Yang laki-laki wajib ke Bandung. Tapi karena ada kendala tertentu, maka ditunjuklah wakil. Wakilnya boleh jadi adik laki-laki menantu tadi diwakilkan. Jadi saya menikahkan kamu sebagai wakil, nanti kata gitu. Itu boleh. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi intinya memang pernikahan itu harus dalam satu majelis. Tapi ulama tidak mengatakan wajib hadir semua yang dinikahkan. Kalau ada uzur tertentu, maka dia boleh diwakilkan. Jadi tetap dia statusnya memang hadir, tapi yang ada wakilnya bukan orangnya. Iya, nikah sama wakilnya. Walaupun memang hal ini masih diperdebatkan. Dan kalau saya sebut ya beberapa nama tokoh di Indonesia, mungkin Bapak Ibu kaget. Bahkan dia pernah menjadi kepala negara, Bapak Ibu. Ya, saya tidak sebut namanya, silakan cari sendiri. Jadi ada kepala negara kita itu menikahnya diwakilkan. Dia tidak hadir. Ya, karena dia sedang kuliah, maka wakilnya yang hadir di majelis akad pernikahan. Jadi walinya ada, perempuannya ada, tapi laki-lakinya ada di luar negeri. Jadi dinikahkan kepada wakilnya, yang mewakili. Dan pernikahannya masih berlanjut sampai dia wafat dan anak-anaknya masih ada. Sebentar ke Bapak ada yang mau nanya nggak? Ya, Bapak. Biar bergantian. Ini ke topik yang lain, bukan topik pernikahan. Mengenai adab membaca Quran, itu kan ada aturan mengenai tanda berhenti. Itu kan termasuk yang harus dipatuhi. Jadi kalau ini hanya konfirmasi, jadi kalau kita sedang tilawah, misalnya dimensi bagi tilawah yang datang kemudian assalamualaikum gitu, atau ada salam itu sebaiknya kita berhenti sampai tanda berhenti dulu ya. Artinya memang kadang-kadang kita tidak enak sehingga kita harus langsung berhenti salaman atau salam gitu. Karena saya dengar bahkan azan pun kalau azan kita belum selesai, maka kita wajib berhenti pada tempat yang seharusnya. Itu ya Ustaz ya. Makasih. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, jadi memang kalau kita baca Quran itu ada tanda wakaf ya. Wakaf tadi berhenti. Jadi kita itu harus berhenti memang pada tanda wakaf yang benar. Baik tanda wakafnya sudah terlihat atau yang kita paham maknanya.
Karena kalau orang paham maknanya, dia bisa motong, bisa wakaf dimanapun dia inginkan, asal dia tahu adabnya, gitu ya. Maka sama tadi, kalau ada tamu memang, kalau bisa Bapak Ibu sekalian, karena kan menjawab salam itu wajib hukumnya. Sementara berhenti pada tempat juga wajib. Nah, kalau kita bisa amalkan kedua-duanya tanpa mengabaikan itu lebih baik. Jadi kita segerakan aja, berhenti segera pada tanda wakaf yang benar, lalu kita menjawab salam dari tamu tadi. Jadi bisa dikerjakan kedua-duanya. Kalau dalam istilah fikih namanya taufik. Taufik itu mengharmonikan dua kewajiban tanpa mengabaikan salah satunya. Jika memungkinkan Ibu, jika tidak ya mungkin kita bisa selesaikan dulu wakafnya dan kita baru segera menemui tamu tadi. Ya. Ini berkaitan dengan tadi, mereka yang menggadaikan dan menjual ayat-ayat selain dari yang tadi bernegara. Ya. Selain itu apa lagi contohnya? Ya, Bapak Ibu sekalian, contoh orang yang dianggap menjual ayat ini adalah mereka yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran itu ya sesuai dengan hawa nafsunya. Itu sama ya. Jadi bukan sesuai dengan ilmunya, tapi sesuai dengan hawa nafsunya, seperti ya biar ayat itu ya sesuai dengan apa yang diinginkan. Contoh tadi mengatakan babi itu halal bagi yang dikonsumsi di kota, yang haram itu justru yang di desa, yang di hutan. Ini sama ini, ya. Nah, begitu pula ketika mengatakan bahwa khamr itu, ya, selama dia tidak menghilangkan akal, maka dia halal. Jadi kalau minumnya cuma satu gelas kecil itu halal misalnya. Yang haram itu kalau mabuk, sama juga itu. Jadi menafsirkan ayat Quran sesuai dengan hawa nafsu sama begitu. Itu yang nggak boleh. Masih ada, silakan. Silakan, ada lagi? Atau bapak-bapak tanya? Enggak, masih ada waktu insya Allah. Hari ini saya mohon maaf kalau sampai jam 11 aja karena ngejar kegiatan berikutnya. Kayak itu ya, misalnya ada seorang pesan yang dia punya pabrik rokok tapi menjawab bahwa itu tidak makruh karena dia Tidak haram dan makruh gitu. karena dia memang punya pabrik rokok. Ya. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Jadi yang pertama memang dalam bab halal mengharamkan itu bukan domainnya ulama. Itu domainnya Allah. Ulama itu hanya menyampaikan saja. Jadi Bapak Ibu sekalian, makanya para ulama itu biasanya kalau indikasi haramnya itu belum kuat, maka mereka tidak akan berani mengharamkan. Ya, contoh Bapak Ibu sekalian, ya. Ini fakta ya. Apa hukumnya makan anjing Bapak Ibu sekalian? Ya, ini pengen cerita dulu kita di MUI itu ada pengaduan dari masyarakat bakso anjing di Bogor. Tolong segera dibuatkan fatwa haramnya. Maka dibuatlah draftnya. Bersidanglah para ulama di Jawa Barat, berminggu-minggu bahkan mungkin berbulan-bulan. Kesimpulan terakhir, jadi draft fatwa haram sudah ada, sudah siap, tinggal ditandatangan. Waktu itu masih ada kayak Aten Ali masih hidup, tapi sekarang masih ada. Beliau juga di antara pesertanya. Jadi beliau termasuk kan ada dua kelompok, ada yang langsung pengen mengharamkan saja karena mengkiaskan dengan babi yang haram gitu ya, dengan kelompok yang tidak mengharamkan karena belum ada ayat yang secara definitif mengharamkan itu. Bapak Ibu sekalian, terakhir walaupun draftnya sudah siap, tinggal ditandatangan dan tinggal diturunkan kepada masyarakat, akhirnya fatwa haram bakso anjing tadi gagal dikeluarkan. Karena ulama masih berdebat apa hukumnya makan anjing. Betul, memang dia najis Bapak Ibu. Ya, tetapi jika bab makan nanti itu berbeda lagi. Ya. Nah, ingin mengatakan kepada kita memang biasanya kalau ayatnya sudah jelas akan keluar ijma. Apa itu ijma? Konsensus, kesepakatan para ulama. Contoh haramnya zina, nggak ada lagi perbedaan di situ. Haramnya
khamar, ijma. Haramnya babi, ijma. Karena jelas ayatnya. Tapi kalau belum jelas pengharamannya, itu biasanya ulama memang ada perbedaan. Nah, termasuklah rokok, Bapak Ibu sekalian. Ya, saya tidak merokok. Walaupun dulu pernah merokok. Dulu ketika SD itu kan di kampung kan kita tuh ada rokok apa namanya itu? Linting gitu ya. Yang isinya ya tembakau gitu ya. Itu di kampung saya orang tua, muda, wanita, laki-laki pakai merokok semua gitu ya. Kalau saya juga SD waktu itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, termasuklah rokok karena memang belum ada nas yang secara pasti itu mengharamkan rokok. Sehingga memang ada khilaf di kalangan para ulama. Ulama kontemporer seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan mengatakan ternyata dalam rokok itu banyak sekali zat aditifnya yang membahayakan jantung, paru-paru dan semua organ tubuh gitu ya. Maka ulama yang mengikuti perkembangan sains itu memilih pendapat mengharamkan rokok. Sementara ada tetap ulama klasik gitu ya, yang lama mengatakan bahwa untuk mengharamkan sesuatu itu perlu ayat yang jelas seperti itu. Maka Imam Malik ya, ini gurunya Imam Syafi'i, beliau mengatakan bahwa kalau bab menghalalkan saya cepat keluar fatwanya. Tapi kalau bab mengharamkan saya akan tunda sampai jelas dan clear detail ayatnya baru keluar fatwa haram. Nah, begitulah Ibu ya. Tapi tentu jangan sampai fatwa ini dipolitisir ya. Mentang-mentang dia punya pabrik rokok, jadi rokok nggak haram gitu ya. Nggak begitu ceritanya gitu ya. Jadi haruslah tegak di atas hujan gitu ya. Jadi memang kalau kita melihat boleh jadi ke depan gitu ya akan ada rokok yang halal dan rokok yang haram, mungkin boleh jadi. Bergantung nanti pada kandungan apa namanya nikotinnya. Kan katanya ada rokok yang isinya herbal. Ya boleh jadi. Kalau dia pengganti kayak oksigen atau obat sesak napas gitu ya. Kalau memang bisa diteliti, ada sainsnya, ada fakta ilmiahnya, tidak ada masalah. Boleh ini halal gitu. Tapi kalau dia tetap seperti rokok sekarang, maka saya memilih pendapat ulama yang mengharamkan. Karena memang banyak mudaratnya. Walaupun begitu saya menghormati ya sahabat, teman-teman saya yang merokok gitu ya. Ya mungkin dia memilih pendapat yang makruh bukan yang haram. Belum ada fatwa spesifik. Ya. Ya, maka Ibu silakan. Gimana Ibu? Bunga bang. Ya. Bunga bang halal atau haram gitu? Ya. Gimana Ibu? Bapak Ibu sekalian, pertama singkat ya, bahwa kita perlu bedakan mana riba, mana bunga bank. Ini dua hal yang berbeda. Kalau riba, ini transaksi yang ulama sepakat keharamannya. Riba di masa Nabi itu ada dua kategori. Ada riba dalam jual beli, ada riba dalam utang piutang. Dalam utang piutang, kalau ada orang yang menjadi rentenir, minjemin duit, itu sudah pakai bunga. Kamu hutang 1 juta pokoknya, bayarnya 1,5 juta. Nah ini diharamkan, gitu ya. Begitu pula kalau terlambat ada dendanya dan bisa berlipat-lipat. Ini riba di masa Nabi dalam utang piutang. Yang kedua, riba dalam jual beli. Dalam jual beli contohnya tukar menukar barang yang sejenis. Misalnya di masa Nabi itu tidak boleh menukar kurma anggur dengan anggur, itu nggak boleh ditukar. Boleh ditukar harus sama beratnya. Contoh di masa Nabi itu ada tukar dua karung anggur yang jelek ditukar dengan 1 karung anggur yang bagus. Nabi kata ini riba yang diharamkan, nggak boleh. Karena tidak boleh ditukar barang-barang yang sejenis, harus sama timbangannya meskipun berbeda grade-nya, ada grade A dan grade B, sama, nggak boleh sama. Jadi tidak boleh ada perbedaan timbangan itu. Nah pertanyaannya adalah, apakah bunga bank hari ini sama dengan praktek riba di masa Nabi?
Situlah ada dinamika perdebatan para ulama. MUI di Indonesia itu punya 2 fase fatwa, Bapak Ibu. Yang pertama fatwa sebelum tahun 90-an. Jadi fatwa dari mulai tahun 30-an di Indonesia itu bunga bank masih halal. MUI mengeluarkan fatwa bunga bank halal. Sama juga dengan fatwa beberapa ulama dunia dengan mengatakan bunga bank dulu bunga bank berbeda dengan riba di masa Nabi. Tapi pada tahun 90-an MUI berubah fatwanya, dan itu biasa ini. Fatwa terbarunya setelah munculnya bank syariah gitu ya, yang tidak pakai bunga tapi pakai margin istilahnya, maka MUI mengeluarkan fatwa haramnya bank konvensional. Walaupun di beberapa negara Arab masih tetap fatwanya halal. Contoh seperti di Mesir, Bapak Ibu. Di Mesir itu bunga bank sejak dulu sampai hari ini halal fatwanya. Dulu saya masih mahasiswa, ada anggota DPR Komisi 8 waktu itu pengen studi banding ke Mesir. Tolong pertemukan kami dengan bank syariah di Mesir. Saya katakan di Mesir nggak ada bank syariah. Semua bank itu halal oleh fatwa ulama. Kira begitu ini. Ya, jadi ingin mengatakan bahwa dalam bunga bank ini memang ada dinamika. Jadi ulama sedunia belum sepakat mengatakan bunga bank itu haram, sehingga terjadi perbedaan. Ulama kita di Indonesia di MUI tadi kan punya 2 fase ya, ada fatwa menghalalkan, ada fatwa mengharamkan. Tapi kalau di Mesir itu menghalalkan, ya. Kemudian di Sudan menghalalkan. Jadi banyak negara Arab itu memilih fatwa halalnya bunga bank. Jadi ini, jadi dianggap bunga bank yang diterapkan di perbankan di Arab itu dianggap satu kecil karena bunga yang diharamkan itu kalau dia besar. Itu kalau versi ulama Timur Tengah. Yang kedua, bahwa bunga bank di Indonesia atau di perbankan kita itu dianggap seperti hubungan mutualisme, saling menguntungkan, baik antara nasabah dengan perbankan. Ini berbeda riba di masa Nabi. Riba di masa Nabi yang untung siapa? Rentenir yang untung, yang rugi, yang minjem. Sementara bank hari ini katanya antara bank dan nasabah sama-sama untung. Bank dapat untung, nasabah dapat pembiayaan. Jadi ibu-ibu, intinya ada dinamika khilaf di kalangan para ulama. Saya pribadi, untuk saya, keluarga saya memilih pendapat tidak menggunakan bank konvensional. Tapi saya menghargai ya jamaah masyarakat yang masih pakai bank konvensional. Bahkan saya juga mengajar Bapak Ibu di banyak bank konven, di BCB saya mengajar. Ya, di bank di bank BRI saya mengajar ya. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian bahwa kata Imam Suyuti dalam masalah-masalah yang ulama sudah sepakat, kita sepakat. Dalam bab masalah ulama berbeda pendapat, kita mentoleransi, tidak saling mengingkari. Jadi silakan kita pilih pendapat yang mana yang kita rasa itu sesuai dengan kehidupan kita. Ya, berbeda kalau ibu nanya soal hukum miras, ya, narkoba, nah itu kita sepakat haram. Ya. Tapi kalau bunga bank, maka memang ada khilaf ya di kalangan para ulama terkait dengan halal dan haram. Gitu ibu. Cukup Bapak sekalian, ya, saya rasa demikian. Semoga ada manfaatnya dan mohon maaf hari ini tidak bisa sampai zuhur seperti mana biasa. Karena saya ada kegiatan, kita akhiri dengan bersama berdoa. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini dapat kita amalkan. Kita semua Allah bimbing, Allah beri taufik untuk mengoptimalkan ibadah Ramadan dan kita semua memperoleh Lailatul Qadar. Amin. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.